Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita pada pagi ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, beberapa menit ke depan, yaitu pembahasan penyempurna dari pembahasan wudu, yaitu mengusap dua khuf. Asalnya Bapak Ibu yang kami muliakan, khuf ini dinamakan khuf, yaitu seperti sepatu tapi tidak ada solnya. Terbayang Bapak Ibu? Atau kaos kaki kulit. Nah, ini asal bentuk namanya khuf. Mengusap khuf, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lakukan sebagai pengganti membasuh kaki. Ya, mengusap khuf dia pengganti membasuh kaki. Dan pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tidak adanya air misalnya, atau tidak kena air, tidak bisa kena air, tidak ada. Jadi sifatnya pilihan. Kita ambil contoh yang lain. Ketika kita membahas pembahasan istinja, apa itu istinja? Cebok. Iya, cebok. Kalau bersuci mungkin lebih umum. Maka dalam agama kita ada dua jenis. Ada namanya istinja, cebok dengan air. Ada namanya istijmar, cebok atau bersuci dengan menggunakan batu. Minimal berapa batu? 3. Pertanyaannya, bersuci dengan batu atau boleh dengan tisu misalnya, apakah karena tidak ada air atau sifatnya pilihan? Misalnya kadang kita pakai air, kadang pakai batu. Pertanyaannya, apakah kita pakai batu itu karena tidak ada air? Jawabannya tidak. Karena istijmar itu sifatnya pilihan. Beda dengan tayamum. Tayamum tidak pilihan. Tidak ada ceritanya hari ini subuh saya tayamum saja, padahal tidak ada penghalang memakai air. Ini salah. Tayamum pengganti wudu, juga pengganti mandi janabah. Tapi kalau istijmar dia tidak pengganti, tapi pilihan. Begitu juga dengan mengusap khuf. Baik. Jadi khuf itu seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Nah, biasanya kalau yang umrah bisa dicari khuf, atau bisa juga sepatu tapi tidak ada telapak kerasnya itu. Nah, itu khuf asalnya. Dan khuf berlaku juga untuk sepatu dan berlaku juga untuk kaos kaki yang tebal. Dan ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Maka kita lihat nanti Bapak Ibu bagaimana cara mengusap khuf, dan ini merupakan kemudahan dalam agama kita. Terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih ya, yang banyak
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatan atau perintah beliau untuk mengusap khuf. Ya, nanti kita akan sebutkan bagaimana bentuknya. Imam Ahmad mengatakan tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku berkenaan dengan mengusap dua khuf. Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan bolehnya mengusap dua khuf. Adapun Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan ada 70 orang sahabat yang menceritakan hadis kepadaku bahwa Nabi mengusap dua khuf. Nah, jadi ini sudah disepakati oleh Ahlus Sunnah, disyariatkannya atau bolehnya mengusap dua khuf. Di antaranya sabda Nabi SAW atau ucapan dari sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Ya, pernah suatu ketika Nabi itu, kata sahabat Jarir ya bin Abdullah, pernah Nabi itu bala, yakni buang air. Tsumma tawaddaa, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan mengusap di atas dua khuf atau di atas sepatunya. Jadi kita berwudu seperti biasa, namun pas kaki dia tidak dibasuh, tidak disiram, tapi hanya diusap. Diusap itu maksudnya mengusap dengan sisa air yang ada di tangan. Sebagaimana kita mengusap kepala, ada air sisa di tangan, kita beginikan, terus kita tumpahkan, kita dari depan ke belakang maju lagi, itu namanya mengusap. Begitu juga mengusap dua khuf dengan sisa air yang ada di tangan kita. Jadi berlaku untuk khuf, kaos kaki kulit, berlaku untuk kaos kaki tebal, dan berlaku untuk sepatu. Kalau sandal tidak masuk dalam pembahasan kita. Kita lihat di sini apa syarat agar mengusap khuf kita sah. Yang pertama, memakai khuf itu dalam keadaan suci. Berarti ketika memasukkan kaki ke dalam sepatu atau khuf, kita dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kalau seandainya kita masukkan kaki kita ke kaos kaki yang tebal tadi, sementara kita masih hadas besar, maka mengusap khufnya tidak sah. Berarti misalnya kalau janabah kita sudah mandi, kalau kita batal wudu, kita sudah wudu. Setelah berwudu, kita pakai kaos kakinya. Itu syarat agar boleh mengusap khufnya nantinya. Yang kedua, sepatu atau kaos kaki itu menutupi sampai mata kaki. Ya, berarti ini tidak berlaku untuk kaos kaki yang sekarang model pendek itu menutupi tumit di bawah mata kaki. Ada bapak ibu yang biasa pakai kaos kaki seperti itu, kaos kaki tapi hanya menutup tumit dari depan dan di bawah mata kaki. Itu tidak berlaku kaos kaki seperti ini. Baik, jadi yang pertama tadi memakainya dalam keadaan suci. Yang kedua, menutupi kaki sampai mata kaki. Itu syarat kedua. Jadi kalau kaos kakinya pendek, sepatunya pendek. Sekarang kan ada sepatu yang seperti sepatu polisi, panjang ke atas, itu berlaku mengusap itu. Misalnya kalau sepatu mendaki gunung biasanya sepatunya menutupi mata kaki. Misalnya kita di gunung, Bapak Ibu, itu pas wudunya wajah, tangan, ya, mengusap kepala, mengusap telinga. Pas untuk kaki diusap, berarti kita sholat pakai sepatu. Sebab kalau sudah diusap sepatunya, habis itu dilepas, wudunya batal. Begitu aturannya. Baik, nanti kita contohkan. Jadi yang pertama harus memakai khufnya dalam keadaan suci. Yang kedua, menutupi sampai mata kaki. Yang ketiga, khufnya statusnya mubah. Misalnya khufnya punya dia, atau khuf pinjam punya kawan. Tapi kalau hasil merampas,
dicurinya khuf orang, tidak sah mengusapnya. Berarti kalau sepatu curian, kaos kaki curian, tidak bisa diusap. Nah, begitu. Jadi tidak sah khuf, mengusap khuf yang dicuri. Kemudian bahan khufnya, bahan kaos kaki, bahan sepatunya suci. Ya. Tidak boleh khufnya terbuat dari najis. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, khuf mengusapnya itu dilakukan untuk orang yang mungkin seperti kita, waktunya sehari semalam. Jangka waktunya boleh mengusap khuf. Untuk yang musafir, yang jalan jauh, 3 hari 3 malam. Tapi kalau untuk kita boleh mengusap, lamanya berlakunya berapa? 1 kali 24 jam. Kalau untuk yang dalam perjalanan berlaku 3 kali 24 jam, 3 hari 3 malam. Nah, ini 5 syarat. Kalau tidak dipenuhi syarat ini, mengusap khuf tidak berlaku dia. Nah, sekarang tata caranya lagi. Bagian yang diusap adalah bagian atas. Kalau misalnya ini kaki kita, ini yang diusap. Tidak perlu usap begini, tidak perlu, dia begini saja. Ya. Jadi yang diusap adalah punggungnya, bagian atas, tidak juga telapak kaki, tidak, bagian atas saja. Baik. Dan cara mengusapnya adalah mengusap mayoritas bagian atas. Berarti kalau seandainya ada bagian atas yang tidak terusap, mengusap khufnya sah atau tidak? Sah, karena yang dipatok itu mayoritasnya. Nah, mayoritas bagian atas sepatu kita. Pernah diceritakan oleh Mughirah, sahabat Nabi, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi yamsahu 'alal khuffaini, mengusap di atas 2 khufnya, ala zahirihima, bagian atasnya. Nah, bukan bagian samping atau bawah, bagian atas. Dan tidak sah mengusap bagian bawah dan tumit, ya, karena khuf itu diusap bagian atas, bukan tumit dan bagian bawahnya. Berdasarkan ucapan Ali radhiyallahu anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Nah, ini selain membahas khuf, ini juga bantahan orang yang mengamalkan agama patokannya akal saja. Ketika kita sampaikan hadis tentang lalat misalnya, kalau lalat masuk ke minuman kita, Nabi suruh apa kan? Dicelupkan, habis itu dibuang dan airnya boleh diminum. Ya, kata orang tidak masuk akal mbok. Nah, itu namanya beragama pakai akal semata. Bukan tidak boleh pakai akal. Akal dipakai, tapi dalil di atas akal derajatnya. Kembali kita kepada pembahasan ini, lau kana ad-dinu bir-ra'yi. Seandainya agama ini berdasarkan akal semata, ini kata Ali ini, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Seandainya pakai akal, tentu bagian bawah khuf lebih utama diusap daripada di atas. Kenapa? Karena bagian bawahnya bagaimana? Kadang kotor, kena tanah misalnya. Nah, tapi yang diusap cuman atas. Misalnya kita di gunung, di atas saja, telapak sepatu tidak usah dipedulikan. Kemudian kata Ali, wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi yamsahu ala zahiri khuffaihi. Aku telah melihat Nabi mengusap di atas 2 khufnya, berarti di atas. Kemudian disebutkan di sini seandainya digabung mengusap bagian atas juga bagian bawah, mengusapnya sah kata ulama, tapi makruh. Karena yang disuruh mengusap bagian atas. Misalnya kita pakai sepatu, terus kita beginikan khuf itu. Nah, begitu. Itu namanya mengusap. Tapi kalau dia mengusap, atasnya nggak diusap begini.
Sah tidak mengusapnya? Tidak. Tidak, seandainya dia tidak usap atas. Pas dia membasuh kaki, kan pengganti membasuh kaki dia gini. Nah, itu saja. Atas tidak diusap, itu tidak sah mengusapnya. Maka seperti ini. Nah, gitu saja, mudah. Tidak begini. Tidak, gini saja. Sekarang kita lihat jangka waktu mengusapnya lagi. Untuk seorang yang mukim bagaimana? Seperti kita berada di rumah, berada di Padang. Kecuali kita ke Pekanbaru, itu musafir namanya. Kita ulangi dulu. Untuk yang musafir dulu, itu 3 hari 3 malam. Berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu an, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam wa layalihunna lil musafir. Kata Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan jangka waktu mengusap khuf 3 hari 3 malam lil musafir, untuk musafir. Ana ulangi, 3 ayamin wa layalihunna lil musafir. Jadi 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Wa yauman wa lailatan lil muqim, kata Ali. Adapun untuk orang yang mukim, sehari semalam, berarti 1 kali 24 jam. Kalau seandainya mulai kita jam 6 ini sampai kapan? 6 besok. Baik. Kapan kita menghitung waktunya? Mulainya. Kita buat contoh kasus. Misalnya tadi ada yang berwudu, sebelum sholat subuh dia berwudu, ya. Kemudian dia pakai khufnya. Karena tadi syarat memakai khuf harus dalam keadaan suci. Berarti dia memakai sebelum subuh. Wudu pakai, berarti dia sholat pakai apa? Pakai khuf. Berarti dia sholat pakai kaos kaki. Kalau sepatu tidak mungkin. Nah, sepatu itu biasanya dipraktekkan kalau kita di luar, di pantai, di sungai, boleh sholat pakai sepatu. Kalau di masjid kaos kaki. Ya, kaos kakinya yang sudah dicuci, ya, bukan yang bau mengganggu jamaah nanti. Jadi sebelum subuh dia pakai, setelah wudu, kemudian dia sholat. Setelah matahari terbit, wudunya batal, ya. Namun belum wudu, berarti setelah batal dia tidak wudu. Kaos kakinya bagaimana tadi? Masih dipakai, tapi sebab kalau dibuka, mulai lagi dari awal hitungnya nanti. Berarti kaos kakinya tetap di kakinya. Kemudian setelah itu masuk waktu zuhur, ya, dia berwudu lagi. Maka kata ulama, permulaan menghitungnya itu ada 2 pendapat. Yang pertama, sejak pertama batal ketika matahari terbit tadi. Misalnya habis subuh dia pakai kaos kaki, jam matahari terbit jam berapa? 6:30 lah misalnya. Berarti kata ulama, kalau dia berwudu tadi sebelum zuhur, ya, mulai menghitung 24 jamnya mulai jam 6:30. Apa patokan itu? Pertama kali wudu batal setelah pakai khuf. Kemudian pendapat yang kedua, permulaannya semenjak dia wudu lagi. Kapan itu? Sebelum zuhur tadi. Berarti sebagian pendapat ada yang mengatakan mulai 6:30, berarti pertama batal setelah pakai khuf. Kata ulama yang lain, mulai berwudu sebelum zuhur, misalnya jam 12, berarti jam 12 besoknya berlaku mengusap. Apa maksudnya berlaku? Batal wudu lagi, pas di kaki dia apa kan? Diusap. Nah, tapi jangan kaos kakinya dibuka. Kalau udah dibuka, batal. Misal dia kan tadi sebelum zuhur dia mengusap kan? Usap. Pas mau sholat dibukanya kaos kakinya. Wudunya batal, harus wudu lagi. Kenapa? Karena yang diusap itu dibukanya. Ah, begitu. Baik. Sebenarnya kalau kita praktekkan, terasa kemudahan yang Allah berikan. Tapi ini jarang orang mempraktekkan. Biasanya mungkin orang yang yang daki gunung dan dia paham, dia akan pakai karena mudah, dia tidak perlu buka sepatunya itu.
Baik. Kapan khuf mengusapnya batal? Yang pertama jika junub. Kalau junub otomatis mengusapnya batal. Kenapa kira-kira? Iya tentu karena kita mau mandi. Gimana mau mandi pakai sepatu? Ya harus dibuka. Jadi kalau hadas besar mengusapnya batal. Berarti hitungannya hilang itu. Nanti mulai lagi dari awal. Kata sahabat Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Nabi memerintahkan kami, idza kunna safaran, ketika kami safar, apabila kami safar, alla nanzi'a khifafana. Nabi memerintahkan kami agar jangan membuka atau melepas khuf kami. Kaos kaki sepatu jangan dibuka ketika safar, kata Nabi. Salasata ayamin, berapa hari? 3 hari, walayaliyahunna, 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali karena janabah, hadas besar. Jadi pembatalnya kalau kita hadas besar, misal dia mendaki misalnya, sepatunya tidak dibukanya, atau kaos kakinya lah, kaos kakinya yang diusap, nggak dibuka. Rupanya ketika tidur mimpi basah, berarti mengusapnya batal, habis, dan dia harus mandi. Kalau ada air dia mandi, kalau tidak ada air ganti dengan tayamum. Tayamum pengganti mandi dengan pengganti wudu sama bentuknya. Tidak perlu juga mandi janabah itu tayamumnya diputar-putarnya badan di atas tanah, tidak. Tapi sama dengan mengusap untuk wudu. Yang pertama karena hadas besar, batal mengusapnya. Yang kedua, apabila bagian yang tertutup tadi dari ujung kaki sampai mata kaki terbuka dia, maka mengusapnya batal. Apa contohnya? Misalnya dia pakai kaos kaki dan ditutup mata kaki, tiba-tiba terbuka. Mungkin dia buka sedikit, atau dalam bentuk yang lain bagaimana? Sobek. Ya, berarti khufnya terbuka. Bagaimana status mengusapnya? Batal. Jadi yang kedua, apabila bagian yang tertutup tadi terbuka, bisa dia sengaja, misalnya dia sudah pakai khuf atau kaos kaki, tiba-tiba dia begini, dibukanya sedikit, nampak tumitnya, berarti bagaimana statusnya? Batal. Nah itu dia. Atau sobek, batal. Tapi kalau masih ditutup, tetap sah. Tetap sah. Yang ketiga, apabila dia lepas, kalau tadi terbuka sedikit, kalau ketiga dia lepas khufnya, berarti batal. Nah, makanya dia kalau memang 24 jam sehari semalam, kaos kaki jangan dibuka, atau sepatunya jangan dibuka kalau pakai sepatu. Jadi tergantung yang diusap mana. Kalau kaos kaki yang diusap, jangan lepas. Kalau sepatu yang diusap, jangan lepas sepatunya. Dan yang keempat, yang membatalkan usapan, waktunya habis. Misalnya tadi mulai mengusap, kalau tidak 6:30 atau jam 12 misalnya, berarti jam 12 besoknya bagaimana? Ada habis, berarti mulai lagi membasuh kaki lagi. Khuf tidak dibasuh, khuf diusap. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Itu cara mempraktekkan mengusap 2 khuf. Kita tambah sedikit pembahasannya tentang gips, ya. Biasanya dipakai ketika orang bagaimana? Kecelakaan, patah, ya. Jadi gips yang dipakai pada orang yang patah, ya, agar dia menempel lagi, dibuatlah gips itu. Apa bahan gips Bapak Ibu? Semacam apa itu? Semen atau kapur barangkali, ya. Itu jika berwudu boleh diusap, ya. Kalau memang gips itu menutup anggota wudu. Karena ini terkait mengusap, ya, jadi gips itu diusap. Begitu juga perban, ya.
Biasanya kan luka tidak boleh kena air, perbannya diusap, boleh. Karena ini mengusap khuf, kita singgung sedikit mengusap pada perban atau gips. Tapi syaratnya kata ulama hanya sebatas kebutuhan saja. Apabila melebihi bagian yang dibutuhkan, maka perban harus dilepas. Jadi kan perban itu gunanya apa Bapak Ibu? Untuk menutup luka. Kalau lukanya 4 cm, ya, maka yang diperlukan perbannya hanya 4 cm. Jadi diusap itu yang penting. Jangan luka sedikit, kemudian perbannya lebar, kemudian diusap di atas semuanya, tidak boleh. Karena yang luka cuma berapa senti tadi? 4. Nah, jadi itu yang diusap. Baik. Dan boleh mengusapnya dalam kasus hadas besar dan hadas kecil. Misalnya kita berwudu, ada perban diusap, atau kita mandi. Kita mandi, kalau mandi harus mengalir air ke seluruh tubuh. Kemudian ketika tangan kita luka, tidak bisa kena air, diusap. Itu caranya. Tapi bagian yang tidak terluka diapakan? Dibasuh. Nah, itu asalnya. Dahulu di masa Nabi SAW ketika jihad, ya, ada sahabat Nabi itu yang kepalanya luka. Ya. Seharusnya kalau orang kepala luka, kalau memungkinkan dia mandi, dia basuh yang tidak luka. Kalau tidak memungkinkan, mungkin di badannya pun ada luka, maka diganti dengan, kalau kita mandi janabah, tidak mungkin pakai air, gantinya apa? Tayamum. Tapi kata sahabat yang lain ketika ditanya, saya wajib mandi tidak? Kata sahabat lain, wajib, kamu harus mandi. Mandi dia mati. Marah Nabi SAW. Apa kata Nabi? Qatalu. Mereka telah membunuhnya. Karena sudah jelas orang sakit disuruh mandi. Atau ada untuk kasus tertentu, kalau kena air nanti bahaya, jangan mandi. Kata Nabi, qatalu. Qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Marah Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu, yang pertama, kalau luka tidak bisa kena air, maka jangan dipaksakan, ganti tayamum. Atau kalau dia perban, diusap. Ya. Pelajaran yang kedua, kalau tidak tahu jawaban pertanyaan agama, tidak usah dijawab. Ini sahabat ini, karena tidak tahu, dia katakan orang yang luka tetap wajib. Akhirnya apa? Mati orang. Gara-gara asal jawab pertanyaan tentang agama. Contoh, ada orang bertanya tentang rumah tangga, kita sebenarnya tidak tahu jawabannya. Kita katakan, lah jatuh syar'i mah, rusak rumah tangga orang. Nah, jadi kalau dalam masalah-masalah seperti itu, kalau tidak tahu, tidak usah dijawab. Tidak tahu, mbok, selesai. Ya. Atau jual beli orang sah, kita katakan tidak sah. Ya. Atau jual beli tidak sah, kita katakan sah. Nah, begitu. Jadi hati-hati. Nah, ini terkait gips dan perban tadi, boleh diusap. Kalau memang asalnya kan luka, kalau kena air bagaimana? Lama sembuhnya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu yang kami muliakan, mengusap khuf, ya. Tambah sedikit, biasanya kita ada luka ditutup perban. Kalau seandainya luka tidak apa-apa kena air, berarti kena, tidak apa-apa mandi. Ya. Tapi kalau bahaya, kalau ditutup perban diusap, kalau tidak tertutup perban berarti tidak boleh kena air. Wallahu a'lam. Nah, ini Bapak Ibu tentang mengusap khuf. Sekali lagi, jangan mengusap khuf saja. Khuf ini mengusapnya adalah pengganti membasuh kaki. Berarti wudu seperti biasa, wajah, tangan, kepala dan telinga, kemudian pas kaki baru diusap. Model usapnya sudah terbayang Bapak Ibu? Nah, gitu. Tidak berlaku hanya untuk orang yang sakit saja. Kita sehat boleh. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, silakan kalau ada yang mau mengamalkannya, silakan. Dan tidak harus juga.
Ya, tapi kalau mau coba silakan. Dan berlakunya untuk kita ini sehari semalam, dan untuk musafir 3 hari 3 malam. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.